Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu Tuhan menentukan hasil akhir. Tapi peran apa yang akan saya mainkan? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Tawarik 36 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Kemudian ayat 22 sampai dengan 23 demikian. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Tuhan itu baik. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita itu baik adanya. Peganglah kebenaran ini sebagai dasar untuk perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Terkadang ada perkara yang kurang menyenangkan terjadi di hidup ini. Namun ingatlah satu perkara, sovereignty of God atau kedaulatan Tuhan, itu berarti Tuhan memegang kendali. Tuhan menentukan hasil akhir episode perjalanan hidup kita. Namun demikian, Tuhan mau kita ikut ambil bagian dan terlibat di dalamnya. Itulah kedaulatan Tuhan. Sebaliknya, humanity of man atau humanitas kemanusiaan berkata, saya menentukan akhir kisah episode hidup saya sendiri, tapi saya juga mau Tuhan terlibat di dalamnya. Bisakah saudara melihat perbedaan keduanya? Sekalipun Tuhan itu berdaulat dan menentukan hasil akhir perjalanan hidup kita, namun Tuhan mau kita ambil bagian di dalamnya. Pertanyaannya adalah, bagian seperti apa yang akan kita perankan? Peran yang baik atau yang jahat dan merusak? Keputusan Tuhan atas Yerusalem dan tanah Yehuda telah turun. Yehuda akan dibelenggu selama 70 tahun. Itulah keputusan kedaulatan Tuhan, Raja Kasdim atau Babel, sesudah Nebukadnezar, yaitu Belshazzar, memilih untuk memainkan peran yang merusak rumah Tuhan, bahkan merampas dan menajiskan perabot-perabot di dalamnya. Kemudian matilah Belshazzar, lalu kerajaan Babilonia diambil alih oleh Media Persia, dan Raja Kores, Raja Persia, memilih mengambil peran untuk membangun kembali rumah Allah dan perabot-perabot di dalamnya. Dua raja besar hidup di dua waktu berbeda dan menjalani hidup yang sama sekali berbeda. Mereka berdua telah mengambil keputusan untuk memainkan peran berbeda di dalam kedaulatan Tuhan. Belshazzar, Raja Babel, memilih peran yang merusak, namun Kores memilih peran yang membangun. Saudaraku, apa yang terjadi di bumi ini, di bangsa ini, sudah ada dalam kedaulatan Tuhan.
Namun masing-masing kita punya peran yang harus kita pilih sendiri. Akankah saya menjadi peran yang membangun dan mempermuliakan nama Tuhan, atau sebaliknya? Pilihlah jalan yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku terus untuk selalu menempuh jalan yang benar, yang mempermuliakan nama-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.